Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 03 Sake 002, jurusan akuntansi S1 dengan dosen pengampu Bu Puspita Handayani. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan siklus produksi beserta flowchart siklus produksi. Sebelum kami menjelaskan terkait siklus produksi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Dengan saya, Lia Agustina, NIM 201011201432. Kenalkan, nama saya Kintan Widiata Mazaili dengan NIM 2011200069, kelas 03 Sake 002. Perkenalkan, nama saya Komaria. Saya dari kelas 03 Sake 002 S1 Akuntansi dengan NIM 201111200081. Baik, kami akan menjelaskan terkait dengan siklus produksi. Dengan pokok pembahasan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus produksi? Yang kedua, siklus produksi berdasarkan sistem informasi, dan yang ketiga, bagaimana proses dalam siklus produksi. Apa sih siklus produksi? Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Baik, terkait dengan definisi siklus produksi yang telah kami jelaskan, di sini kami akan memberikan contoh. Menurut kami, siklus produksi itu mulai dari pembuatan laporan sampai dengan pengemasan barang. Bisa dari timbang bahan baku sampai dengan dilakukannya mixing lanjut ke cetak. Jika sudah semua selesai dicetak, lalu dilakukan dengan pengemasan atau packing. Setelah itu, produk terakhir, jika sudah selesai semua, dilakukan untuk transfer barang ke warehouse, dan warehouse yang akan memberikannya kepada marketing untuk dilakukan pemasarannya. Tujuan dari siklus produksi adalah untuk mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Berikut data flow diagram atau DFD tingkat 0 untuk siklus produk. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih DFD? DFD atau data flow diagram yaitu gambaran bagaimana data diproses oleh suatu sistem dari segi input dan output. DFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output. Atau juga, DFD adalah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa DFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Di sini ada bentuk DFD untuk siklus produksi, di mana menjelaskan bahwa siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuannya untuk mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Di DFD siklus produksi tersebut terdapat 4 aktivitas dasar. Yang pertama yaitu desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas siklus produksi. Nah, aktivitas-aktivitas siklus produksi ada 4. Yang pertama, desain produk atau perancangan produk.
Nah, tujuan aktivitas ini untuk mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi secara simultan. Nah, meminimalkan biaya produksi. Dan juga beberapa kriteria ini saling bertentangan satu sama lain, hingga membuat desain produk merupakan tugas yang menantang. Nah, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Tujuan aktivitas ini untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Dan aktivitas ini memiliki dua metode yang umum, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya produksi atau Manufacturing Resource Planning MRP 2. Dan yang kedua itu ada sistem produksi just in time. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu operasi produk. Nah, langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Nah, cara aktivitas ini dicapai berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, hal ini berkaitan dengan TI yang dipakai. Penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi. Nah, contohnya itu seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer. Nah, disebut dengan Computer Interactive Manufacturing atau CIM. Nah, CIM ini dapat segera disignifikan mengurangi biaya produksi. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian 4, yaitu akuntansi biaya. Nah, tujuan dari akuntansi biaya ini untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi, dan memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Nah, dan juga untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada aktivitas perancangan produk menciptakan dua dokumen utama. Nah, yang pertama itu ada daftar bahan baku. Nah, daftar bahan baku itu yaitu digunakan dalam membuat produk. Nah, yang kedua itu ada daftar operasi. Nah, daftar operasi itu sebuah kegiatan yang berhubungan dengan usaha, menciptakan dan menambahkan kegunaan atau utilitas suatu barang dan jasa. Nah, di sini ada metode dari perancangan produksi. Ada dua. Yang pertama itu perencanaan sumber daya produksi atau MRP 2. Nah, yaitu kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan.
Nah, yang kedua itu ada sistem produksi atau just in time atau JIT. Apa sih sistem produksi just in time atau JIT? Nah, yaitu untuk meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan juga bahan jadi. Nah, di sini ada setiap perusahaan pasti membutuhkan data mengenai 4 segi dari operasi produksinya. Nah, yang pertama itu ada bahan baku yang digunakan. Yang kedua itu ada jam tenaga kerja yang digunakan juga. Yang ketiga itu operasi mesin yang dilakukan. Dan yang keempat itu yang terakhir serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Saya akan menjelaskan tentang 3 tujuan dasar sistem akuntansi biaya. Yang pertama, untuk memberikan informasi untuk perencanaan, untuk pengendalian, dan untuk penilaian kinerja dari operasi produksi. Yang kedua, untuk memberikan data yang akurat mengenai produk yang digunakan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan suatu perusahaan. Berikutnya, setelah saya menjelaskan tentang tujuan dasar sistem akuntansi biaya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang 2 jenis sistem akuntansi biaya. Yang pertama itu ada harga pokok pesanan yang merupakan perhitungan pesanan membebankan biaya ke base produksi tertentu atau pekerjaan tertentu. Yang kedua itu ada harga pokok proses, yaitu perhitungan biaya proses membebankan biaya ke setiap proses dan menghitung rata-rata untuk semua unit yang diproduksinya. Selanjutnya, yang saya akan bahas ini yaitu model data siklus produksi, hubungan antara barang dalam proses siklus dan ketiga entitasnya. Yang pertama itu ada 1 ke banyak. Hubungan tersebut dapat mencerminkan tentang setiap produksi dapat mencakup sejumlah pengeluaran bahan baku, operasi tenaga kerja, dan operasi mesin. Yang kedua itu setiap aktivitas dihubungkan dengan proses produksi tertentu. Yang ketiga, hubungan antara 2 agen entitas. Yang keempat, setiap pegawai ditugaskan ke supervisor tertentu. Yang kelima itu ada setiap supervisor bertanggung jawab untuk banyaknya pegawai. Selanjutnya yang saya akan bahas ini yaitu sistem produksi. Sistem produksi merupakan subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input produksi ke output produksi. Berikutnya flowchart. Flowchart adalah teknik analitis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart lebih bermanfaat dalam menggambarkan suatu sistem. Manfaat tersebut yaitu yang pertama, gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dan juga dipahami dengan menggunakan flowchart. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan flowchart. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan flowchart. Yang keempat, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan flowchart jauh lebih mudah. Dalam pembahasan siklus produksi, kita akan membahas terkait dengan pertama, prosedur pencatatan barang atau produk jadi. Yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok persediaan. Dan yang keempat, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Berikut merupakan flowchart prosedur pencatatan barang atau produk jadi. Step pertama, bagian produksi, membuat bukti pengiriman barang jadi rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan bersama barang ke bagian gudang.
lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip pihak produksi. Step kedua, bagian akuntansi menerima bukti pengiriman barang jadi lembar 2 dari bagian produksi, kemudian diarsip untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadi dan sudah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. Step ketiga, bagian gudang menerima barang jadi dan bukti pengiriman barang jadi lembar 1 dari bagian produksi. Berdasarkan bukti pengiriman barang jadi tersebut, bagian gudang mengisi kartu gudang yang menyatakan bahwa bagian gudang menerima barang jadi sejumlah unit barang jadi yang telah ditransfer oleh bagian produksi. Step 4, setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang meminta tanda tangan untuk mengetahui produk jadi yang masuk ke bagian gudang ke bagian akuntansi. Step kelima, bagian akuntansi menerima kartu gudang untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang jadi. Setelah itu, mengirimkan kartu gudang yang telah ditandatangan ke bagian gudang. Step 6, berdasarkan kartu gudang yang telah ditandatangani, bagian gudang membuat surat penerimaan barang jadi atau SPBJ rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi, lembar kedua dikirimkan ke bagian produksi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip pihak gudang. Step ketujuh, bagian akuntansi menerima SPBJ lembar 1 dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar 1 tersebut, bagian akuntansi mengisi kartu persediaan yang digunakan untuk mengetahui persediaan barang jadi yang telah masuk. Step ke-8, setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di jurnal tentang persediaan barang jadi yang masuk. Setelah itu, memposting ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo dan neraca lajur. Jurnal penyetu memposting ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo dan neraca lajur. Jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, bagian akuntansi membuat laporan penerimaan barang jadi atau LPBJ yang dikirimkan ke manajer. Step ke-9 atau terakhir, bagian produksi menerima SPBJ lembar 2 dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ tersebut, bagian produksi membuat laporan penyelesaian barang jadi yang dikirimkan ke manajer. Baik, saya akan menjelaskan tentang flowchart, aliran proses pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Jadi, pertama-tama kita start dulu. Kita mulai ke bagian produksi, lalu membuat surat permintaan bahan baku rangkap 2 ya. Lembar ke-1 diberikan kepada bagian gudang. Nah, lembar yang kedua itu disimpan untuk arsip. Nah, lalu kita ke bagian gudang untuk menerima surat permintaan barang baku, lalu mempersiapkan bahan baku yang diminta. Lembar ke-1 itu disimpan untuk arsip. Nah, lembar kedua itu dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku. Lalu kita langsung ke bagian produksi. Nah, untuk menerima surat pengiriman dan barang, lalu melakukan produksi. Setelah itu membuat laporan DM, DL, FOH rangkap 2 ya. Lembar 1 itu disimpan untuk arsip dan lembar kedua itu dikirim ke bagian akuntansi. Nah, habis itu kita langsung ke bagian akuntansi. Nah, kita menerima laporan dari DM, DL, dan FOH. Nah, berdasarkan laporan tersebut, bagian akuntansi menghitung DMC, DLC, dan FOH. Lalu membuat laporan harga pokok produksi di rangkap 2 lembar. Nah, lembar ke-1 itu disimpan untuk arsip, lalu lembar yang kedua itu dikirim ke manajer. Di
sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari harga pokok persediaan. Startnya dimulai dari bagian gudang yang membutuhkan barang, kemudian membuat SPP rangkap 2 yang lembar ke-1-nya dikirim ke bagian pembelian dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian pembelian yang menerima SPP lembar ke-1 dari bagian gudang kemudian membuat SPPH yang nantinya SPPH tersebut dikirim ke bagian supplier. Kemudian bagian supplier membuat SPH yang nantinya akan dikirim ke bagian pembelian. Berdasarkan SPH tersebut, bagian pembelian membuat SDP yang nantinya akan dikirim ke bagian manajer untuk dimintai persetujuan. Jika manajer menyetujui tentang SDP tersebut, nantinya SDP yang telah disetujui akan dikirimkan ke bagian pembelian yang nantinya akan membuat SOP rangkap keempat yang lembar pertamanya akan dikirim ke bagian supplier, lembar kedua akan dikirim ke bagian keuangan, lembar ketiga akan dikirim ke bagian gudang, dan lembar keempat akan disimpan sebagai arsip. Kemudian, supplier yang menerima SOP lembar ke-1 nantinya akan membuat faktur rangkap 2 yang lembar ke-1-nya akan dikirim ke bagian pembelian beserta pesanan dan lembar keduanya akan disimpan sebagai arsip. Bagian pembelian menerima barang pesanan dari supplier yang kemudian faktur dan barang pesanan dikirim ke bagian gudang. Bagian gudang menerima dan mencatat barang masuk sesuai SOP lembar ketiga dan membuat laporan penerimaan barang rangkap 3 yang lembar pertamanya dikirim ke bagian pembelian, lembar kedua beserta faktur dikirim ke bagian keuangan, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian keuangan menerima SOP lembar kedua, faktur, dan laporan penerimaan barang lembar kedua nantinya akan membuat laporan pembelian rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirim ke bagian manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian berdasarkan laporan pembelian kredit, kemudian bagian keuangan membuat laporan harga pokok persediaan yang lembar pertamanya dikirim ke bagian manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kedua akan diarsipkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Startnya dimulai dari bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirim ke bagian gudang dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku dari bagian produksi. Berdasarkan surat permintaan bahan baku, bagian gudang membuat surat pengiriman bahan baku rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku yang diminta, dan yang kedua, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan surat permintaan bahan baku, bagian gudang membuat bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang rangkap 2. Lembar pertamanya dikirim ke bagian akuntansi, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku, bagian gudang membuat laporan persediaan bahan baku rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Baik, kami akan menarik kesimpulan. Sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi merupakan siklus yang krusial bagi perusahaan manufaktur. Siklus produksi adalah siklus yang akan menentukan apakah produk yang dihasilkan perusahaan akan dapat menghasilkan profit bagi perusahaan atau akan menimbulkan biaya yang amat besar bagi perusahaan tersebut. Aktivitas dari siklus produksi terdiri dari desain produk, perencanaan dan penjadwalan, akuntansi biaya, dan operasi produk.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya dapat mudah dimengerti dan semoga bisa berguna bagi kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih semua, salam sehat.